itu akan memecahkan suku barisan yang ada di sisi mereka. Sehingga banyak daripada dengangan mereka dan ngomongan mereka, masalah khilafiyah tidak boleh disebutkan dalam jamaah kita. Apa dinamakan masalah khilafiyah? Mereka tidak mengerti masalah khilafiyah. Nah, kalau masalah khilafiyah yang dimaksud adalah menyebutkan permasalahan hukum fiqhiyah, antara ini mengatakan satunya dengan sedekat, satunya dengan tidak sedekat, lantas semua masing-masing dengan mempunyai dalil. Satunya mengatakan dengan hukum ini, satunya mengatakan dengan hukum demikian, dengan sama-sama ada dalil. Yang dalil ini dipahami dengan pemahaman salafus saleh. Nah, maka demikian ini memang tidak boleh kita saling menekan. Tidak boleh kita membincangkan atau memperbicarakan seseorang dalam masalah fikih atau dalam masalah yang di situ dilapangkan seseorang untuk menunaikan selama di sana ada dalil. Ini memang yang kita harapkan tidak menjadi perpecahan di sisi kita yang demikian ini, perselisihan yang demikian ini. Cukup kita mengetahui ini dia mengikuti apa yang datang dari pandangan imam seperti ini, menunaikan dalilnya dengan demikian, cukup saja. Kalau ini kita katakan, ya, tapi apakah ini ada di sisi kamu, wahai jamaah tabligh? Kita tanyakan kepada kalian, apakah kalian belajar itu? Ataukah kalian belajar fadhail a'mal? Atau kalian mempelajari tanbih al-ghafilin? Atau kalian mempelajari Ihya Ulumuddin? Nah, bukan dalam masalah itu. Dan masalah menghatung amalan dengan hadis mawdu'at, palsu dengan hadis bi'at yang lemah, naam dengan lemah yang amat sangat, dan seterusnya hadis munkar, hadis ba'at lalah. Demikian. Tidak ada di sisi mereka jamaah tabligh yang demikian, ya akhwah. Mereka tidak mempelajari. Mereka kosong daripada pengetahuan tentang fikih ibadah, fikih muamalah, tidak ada. Lah bagaimana mau dibahas fikih ibadah, fikih muamalah di sisi mereka? Mereka rata-rata bukan penuntut ilmu. Mereka rata-rata bukan orang-orang yang menimba ilmu. Mereka rata-rata adalah orang-orang yang tidak berilmu sama sekali. Seperti contoh yang kita contohkan kemarin, seorang guru PMT. Dikatakan apa? Ahlul hadis dari India. Dalam keadaan dia baru ikut jamaah tabligh. Nah, ngajar PMT. Ahlul hadis itu berapa belajar? Nah, guru PMT. Ya subhanallah. Ini pun tidak ada di sisi kalian tentang pengetahuan ikhtilafat. Dan kita tahu perkataanmu bahwa tidak boleh ditimbuk permasalahan khilaf di sisi kalian dikarenakan kalian tidak paham. Dikarenakan kalian tidak paham tentang apa itu ikhtilafat dalam masalah fikih, dan kita tidak paham mana yang rajih, mana yang marjuh, sehingga kita dapat di jamaah tabligh. Naam, mereka di dalam pengetahuan seperti ini beragam dalam kesesatan. Bukan beragam dalam kebenaran, beragam dalam kesesatan. Ada yang wudunya asal-asalan, ada yang naam salatnya asal-asalan, ada yang naam melakukan kesyirikan, ada yang melakukan kebid'ahan karena tidak paham sama sekali. Nah, ini pun tidak ada pada kalian. Pengetahuan tentang fikih din, tafaqquh din, mempelajari agama Allah tidak ada. Kalaupun ada kita katakan, ya, kalau itu yang kau mau, atau kalau itu yang kalian mau, tidak ada perselisihan, tidak boleh kita berselisih dalam masalah ini sampai membatalkan, membid'ahkan satu dengan yang lain dalam masalah ikhtilafat. Perselisihan yang seperti ini kita katakan tauhid dan lambda, tapi ini tidak ada di sisi kalian. Dan apa yang kau maksud? Tidak boleh memperbincangkan masalah khilaf ini. Adalah masalah ini sesat, itu sesat. Tidak boleh. Ini yang dia maksud. Tidak boleh sepulan mengatakan ini musyrik, ini bid'ah, ini masalah khilaf. Ya subhanallah, bodohnya kalian. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sepulan kafir, sepulan musyrik. Apakah manhaj kalian lebih baik daripada manhaj Allah?
Ya bodohnya kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fulan salah, fulan melakukan maksiat. Apakah lebih baik daripada manhajnya kalian? Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Apakah yang demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Tidak benar agama dan kalian yang lebih benar? Naam, inilah yang kita dapati pada mereka. Jadi ngomongan-ngomongan mereka, naam, kami ini bersalah, kita ini ingin berjalan kebenaran tapi salah. Jangan bicara kesalahan yang ada. La. Pembicaraan tentang kesalahan harus terus berlangsung sampai hari kiamat. Pembicaraan tentang salahnya seseorang terus berlangsung sampai hari kiamat. Jangankan engkau yang melakukan bid'ah, jangankan engkau yang melakukan kesalahan. Orang sunni saja, sunni salafi, kalau salah harus dikatakan salah. Jangan berarti ya sunni salafi salah kita sembunyikan kesalahan. Oh jangan, dia kan saudara kita, tidak boleh disebut kesalahannya lah. Nah, kita harus mengatakan ini salah dan harus diperbaiki. Ini salah dan harus diperbaiki. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan hal ini, menerangkan hal yang demikian ini. Ibnu Jauzi rahimahullah taala menerangkan hal yang demikian ini akan dinukilkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan imam, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebaikan, tapi ketika mereka melihat satu di antara mereka ada melakukan kesalahan yang harus diberi peringatan. Cuma mungkin yang menjadi catatan bagi kita bagaimana cara memberi peringatannya. Apakah langsung tahdir di majlis, ataukah langsung kita dikatakan di majlis, ataukah dengan tahapan demi tahapan. Ini terhadap ahli sunnah. Adapun terhadap ahli ahwa, pada karamah tidak ada karamah di sisi mereka, tidak ada kemuliaan di sisi mereka. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada al-Quran, kilabunnya, anjing neraka. Kalimat anjing ya ikhwah ma buat tahu, bukan sesuatu yang gampang. Kalimat anjing neraka bukan sesuatu yang remeh, berat. Bersamaan dengan itu Khawarij didapati orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak sholatnya, orang yang paling banyak ibadahnya. Dikatakan oleh Rasulullah la benar dengan tidak menyebutkan dia banyak Al-Qur'annya, dia banyak ibadahnya, dia banyak salatnya. Siapa yang lebih benar caranya? Apakah engkau yang sudah tabligh atau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, demikian saudaraku sekalian, tentunya bagi mereka yang mendengarkan perkataan ini agar berpikir jangan hawa nafsu lebih dulu yang masuk ke dalam dirinya sehingga mereka tidak mau menerima keterangan yang benar adanya ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Jadi ahli atau jamaah tabligh kita dapati mereka berkata dengan perkataan demikian. Mereka mau atau mereka inginkan tidak disebutkan kesalahan mereka sama sekali. Dan ini kita katakan menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah. Beliau menjawab, jamaah tabligh kutiba anhum man dhahabu ma'ahum wa darasuhum wa katabu anhum al-kathir wa shakhatu al-aqta' allati 'indahum fa'alaykum an taqra'u ma kutiba anhum liyatabayyana lakum al-hukma fi hadha. Adapun jamaah tabligh, telah ditulis tentang mereka ini, tentang kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka ini dari orang-orang yang pernah bersama dengan mereka atau orang-orang yang pernah bermuamalah bersama dengan mereka. Dan
juga ditulis oleh orang-orang yang mempelajari tentang jamaah tabligh. Jadi penulisan tentang bagaimana jamaah tabligh itu pertama ditulis menurut pengakuan-pengakuan orang yang pernah bersama dengan mereka, bermuamalah dengan mereka. Lantas ditulis oleh orang-orang yang pernah mempelajari keadaan mereka seperti Syekh Hamud At-Tawaidi dan yang lainnya dari kalangan a'immah menulis tentang mereka. Nah, menulis tentang mereka. Baik. Dan apa yang ditulis oleh ahli ilmi ini atau orang-orang yang pernah bersama jamaah tabligh ini, penulisan yang banyak sekali, penerangan yang banyak sekali di dalam tulisan tersebut, dan mereka menyatakan dengan kesalahan dari individu ataupun jamaah yang ada di sisi mereka, baik itu berupa tokoh mereka ataupun jamaah yang dilakukan yang mereka berjalan dengannya. Maka bagi kalian untuk membaca kitab ini atau kitab-kitab yang ditulis tentang mereka, agar supaya menjadi jelas bagi kalian hukum tentang mereka. Alhamdulillah, Allah aghnana an ittiba' fulan wa allan. Segala puji bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi bagi kita pengikutan kepada Rasul, sehingga kita tercukupi untuk tidak mengikuti fulan dan fulan. Fa'indana tariq ahli sunnah wal jamaah, atau tariq ahli sunnah wal jamaah. Di sisi kita ada jalan ahli sunnah wal jamaah. Nulzimah, kita melaziminya. Wala alaina min jama'at tabligh atau ghair tabligh, hadza lasna bihaja ilaihi. Kita tidak berada atau wala alaina tidak ada di sisi kita dari jamaah tabligh sedikit pun atau selain tabligh, dan kita tidak berhajat kepadanya. Sama ada ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidaklah datang setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Amma hakikatahum, adapun hakikat jamaah tabligh itu, faqad kutiba ankum kitabat katsir, telah dibikin atau telah ditulis, telah dicatat dengan kitab yang banyak. Ittala'u 'alaiha ta'rifu, maka telahlah kitab-kitab yang ada itu, kalian akan mengetahuinya. Walladzina katabu anhum mimman dhahabu ma'ahum, karena yang menulis tentang mereka itu adalah orang-orang yang pernah bersama dengan mereka sendiri. Wa safaru ma'ahum wa qalatuhum, dan orang yang pernah bersafar dengan mereka dan pernah bergaul dan bergabung dengan mereka. Wa katabu anhum am ma'rifatin wa am bayyinatin, mereka mencatat tentang jamaah tabligh dengan bayyinah, dengan keterangan yang nyata, dan mereka menulis tentang jamaah tabligh terhadap atau di atas pengetahuan, bukan di atas kedustaan. Nah, jadi kita disarankan untuk kembali kepada kitab-kitab mereka yang menulis tentang jamaah tabligh. Maknanya tentang apa? Tentang tahdzir mereka, kesalahan mereka, bukan tentang tazkiyah, rekomendasi yang diberikan terhadap mereka. Karena jamaah tabligh, ya subhanallah, mengerti mereka ini, jamaah tabligh mengerti mereka ini, dan mereka ditahdzir oleh para ulama ummah. Mereka dulunya di tangan mereka fatwa Syekh bin Baz. Dulunya di tangan mereka sebelum fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Yang keberadaan dua fatwa ini, mereka katakan tentang ini kebaikannya jamaah tabligh. Ternyata ulama membela jamaah tabligh. Nah, ini yang ada pada jamaah tabligh.
Semua kita berikan sama. Dan tentunya dari setiap apa yang datang dari subhat, kita berikan sama. Supaya mereka bisa berpikir. Atau supaya mereka tahu bahwasanya di sisi ahlu sunnah itu ada hujjah yang qawiyah. Bukan ahlu sunnah itu dari kalangan orang-orang bodoh yang mudah dibodoh-bodoh. Nah, katakan ketika ada dari kalangan ulama yang memberikan tazkiyah, dan ketika ada dari kalangan ulama yang memberikan jarah, tahdir, ada dua yang memberikan tazkiyah dan memberikan apa? Jarh ataupun tahdir. Tentunya dalam kaidah ilmiah, kaidah yang ada di sisi ahlul hadis, kaidah yang ada di sisi ahlus sunnah, melihat tazkiyah dan tahdir, jarh, ditimbang mana yang wajib, mana yang masjid. Dan tentunya penimbangannya bukan melihat ini ada tazkiyah, ini jarh, lantas dikatakan oh ini lebih wajib, tanpa melihat kaidah-kaidah ilmiah. Mereka ahlus sunnah menempatkan perkara. Baik, anggaplah Abu Bakar Al-Jazairi memberikan tazkiyah, Syekh bin Baz sebelumnya memberikan tazkiyah. Kita katakan sebelumnya karena ada fatwa berikutnya dari Syekh bin Baz. Anggaplah sekarang tazkiyah yang ada, tazkiyahnya itu mujmal, global, atau tafsilan, terperinci demi terperinci menjawab apa yang ada daripada takdir. Kalau global, dan kita akan dapati global, bukan kita dapati apa? Rincian. Kita akan dapati global dari mereka. Kita katakan kepada mereka, kita dapati ternyata pada tazkiyah dan rekomendasi yang ada di sisi kalian dari ulama yang kalian katakan itu ternyata global. Dan kitab-kitab yang merincikan tentang permasalahan kepada kalian, mentahdir umat tentang kesalahan yang kalian lakukan, itu secara terperinci, poin demi poin, nukta demi nukta, poin demi poin, kaidah ilmiah yang ada. Nah, kalau ketemu jarak dengan atau tahdir atau nakad dengan tazkiyah rekomendasi, maka dikatakan dengan kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddam. Naam, jarak mufassar, jarak yang memberikan tafsir, penerangan secara rinci, itu lebih dikedepankan daripada apa? Nam ta'dil. Ta'dil yang dimaksud secara global. Nah, dan kita katakan dengan 1000 kali perkataan kepada mereka, apa yang ditulis oleh mereka yang memberikan tazkiyah, baik Samahat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, adalah apa? Naam, global. Maka kita jalan kaidah yang ada. Kita jalan kaidah yang ada. Bahwasanya kita tidak menerima tazkiyah global ini, kita menerima jarak yang mufassar. Ini pertama. Ini pertama, kita harapkan mereka punya jawaban dengan secara ilmiah. Yang kedua, nah, walhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah, imamnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama apa yang dikatakan nabinya demikian, mereka mengikutinya. Karena ittiba kepada nabi, naam, ittiba kepada beliau, mengikuti langkah dan jalan beliau wajib bagi kita. Alaikum sunnati, wajib bagi kita. Nah, mengikuti beliau, ini adalah agama. Maka kita katakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan salah, kita katakan salah. Apa yang beliau katakan benar, kita katakan benar. Anggaplah Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala Ibn Baz, dan kita kedepankan ini daripada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, karena Abu Bakar Al-Jazairi di Saudi Arabia sebagai penasihat, naam sebagai orang yang sering memberikan nasihat saja di masjid An-Nabawi, bukan sebagai tingkatan kibar ulama seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, seorang mufti. Kita kedepankan.
Syekh bin Baz. Nah, anggaplah Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, semoga Allah memberikan kelapangan kepada beliau dan dikumpulkan kepada apa yang beliau inginkan dan cita-citakan bersama Nabi dan para ulama ar-rabbaniyin, dan demikian pula kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kita katakan tentang beliau, Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu imam kita. Sehingga pengikutan kita hanyalah kepada beliau. Ada Syekh bin Baz keberadaannya sebagai manusia. Kita katakan keberadaannya sebagai manusia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti dan bisa saja bersalah. Tidak ada yang tidak selamat daripada apa? Kesalahan. Bisa saja bersalah. Yang namanya bani Adam pasti dan bisa saja bersalah. Sehingga itu dikatakan kullu bani Adam khata'un. Tapi sebaik-baik orang bersalah kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Lantas saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan dalam hal ini, kalau beliau memberikan tazkiyah pada waktu itu di balik atau di luar pengetahuan beliau. Beliau tidak tahu tentang jamaah tabligh pada waktu itu. Inada. Beliau tidak mengerti tentang jamaah tabligh kecuali apa yang datang dari khobar-khobar yang baik. Tapi ketahuilah, beliau rahimahullah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz keluar fatwa yang akhir, yang ini tidak pernah dibawa oleh jamaah tabligh. Jadi jamaah tabligh membawa fatwa yang apa? Fatwa yang mengatakan apa? Syekh bin Baz memberikan tazkiyah kepada mereka. Jamaah tabligh yang membawa tahdirnya Syekh bin Baz terhadap mereka. Kenapa? Ya karena mereka kalau bawa tahdir sama nempeleng namanya. Itu menampar muka. Mereka bawa tazkiyahnya Syekh bin Baz. Kita katakan dia jamaah tabligh bin Baz adil wa insaf. Itu fatwa beliau terdahulu, bawakan fatwa beliau yang sekarang. Yang mentahdir jamaah tabligh dan akan datang kepada kita tahdirnya. Catatan tentang tahdir beliau akan kita bacakan insyaAllah. Mana keadilan dan seperti itu jamaah tabligh? Nah, ini fatwa beliau yang akhir mentahdir kalian. Sehingga dengan demikian, kalau engkau mengetahui proses ilmiah, engkau akan mengatakan fatwa yang pertama telah terhapus dengan fatwa yang kedua. Tadi itu orang-orang bodoh, tidak paham ilmiah. Nah, sehingga engkau membawa terus apa yang dikatakan dengan apa? Dikatakan dengan memberikan rekomendasi, bukan dengan peringatan terhadap jamaah tadi. Ini yang kedua. Kita katakan pula, sehingga kalau Syekh bin Baz salah, kalau Syekh bin Baz kalau kita katakan salah misalnya, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah bukan tidak menghormati Syekh bin Baz, kita tetap menghormatinya dan menghargai. Cuma yang namanya kesalahan tidak boleh diikuti. Apakah lagi beliau sadar bahwa tidak benar apa yang datang dari fatwa beliau yang pertama, karena keberadaan yang ada khabar-khabar yang mujmal, lantas datang khabar yang tafsir, khabar yang terperinci. Beliau lantas kemudian menerangkan siapa itu jamaah tabligh. Sehingga sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita katakan kepada jamaah tabligh, coba dijawab ini dengan secara ilmiah. Coba dijawab ini dengan secara ilmiah. Nah, wallahu musta'an, wallahu musta'an. Engkau akan dapati mereka, apalagi orang-orang tahap pemula dari mereka, akan difotokopikan perkataan siapa Abu Bakar Al-Jazair ini, yang sungguh sudah kita katakan tadi terbantah semuanya dengan fatwa Syekh bin Baz. Yang pertama bukan yang terakhir, difotokopikan akan menjadi. Sehingga nanti kalau ada ahli sunnah, kenapa kok kalian tidak mau mengikuti kami ini? Abu Bakar Al-Jazair, Syekh bin Baz. Tentunya sebagai ahli sunnah harus mengerti permasalahan. Katakan kepada mereka dengan jawabannya.
Sekarang kita tanya kalian jemaah tabligh, mana fatwa Bindas yang terakhir tentang tahdir terhadap kalian? Jawab dong. Perlihatkan kepada orang, ini fatwa Bindas tentang kesalahan kami. Itu bagus namanya. Itu namanya penjahat yang bagus. Nah, penjahat yang mantap kalau demikian. Saya adalah penjahat, aku itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sehingga apa yang kita dapat dari zaman tabligh adalah sesuatu yang dibangun di atas karang laba-laba, bahkan akhwan min karang laba-laba, lebih ringan dan lebih mudah dan goyah untuk dihancurkan daripada sarang laba-laba. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita baca apa yang ditulis daripada taklif yang ada, karena taklif yang diberikan berfaedah bagi kita semuanya. Dikatakan oleh muallif hafizahullah ta'ala, memang kataba an firqah tabligh wa ajada wa abada wa waddaha tariqatahum, dan dari orang-orang tentang jamaah tabligh atau dari orang-orang tentang firqah tabligh, dan dengan apa yang ditulis ini memberikan faedah dan memberikan penerangan yang amat bagus kepada kita semuanya, adalah Fadilatul Syekh Sa'ad ibnu Abdul Rahman Al-Husayn hafizahullah ta'ala fi kitabih al-musamma Haqiqat Da'wah ila Allah ta'ala wa ma khussat bihi jazira al-Arab wa taqwim manahij ad-da'wah al-islamiyah al-wafidah ilaiha. Judul kitabnya demikian. Beliau berkata, atau yang kita dapati daripada perkataan beliau di sana, penerangan bagaimana jamaah tabligh itu dalam masalah akidah, dan bagaimana jamaah tabligh itu dalam masalah manhaj. Seperti apa yang datang di halaman 70, faqad ja'a fi sahifah 70. Datang di halaman 70 tentang maksud kalimat la ilaha illallah inda firqah at-tabligh. Maksud kalimat la ilaha illallah di sisi jamaah tabligh. Apa yang mereka katakan makna daripada kalimat la ilaha illallah? Atau apa yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah? Mereka katakan ikhrajul yakin al-fasid min al-qalb ala al-asya' wa idkhal yakin as-sahih ala dhatillah annahu la khaliqa illallah wa la raziqa illallah wa la mudabbir illallah. Mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati ini terhadap segala sesuatunya, dan memasukkan keyakinan yang benar terhadap hati ini tentang zat Allah, dan bahwasanya Allah itu tidak ada pencipta kecuali Dia, tidak ada pemberi rezeki kecuali Dia, tidak ada yang memberikan atau tidak ada yang mengatur kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ada tentang jamaah tabligh dan akidah mereka. Wahada, dan yang demikian ini sebagai keterangan yang ada di sini, yang demikian ini la yazidu ala tauhid ar-rububiyyah alladhi yuqirru bihi al-musyrikeen aw musyrikun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadkhulhum fil